Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Evangelis Agus Wahyudi di dalam Suara Misi Aletheia Community. Pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian bunyinya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah sacrifice atau pengorbanan. Nah, berbicara tentang pengorbanan, Bapak Ibu, ada sebuah cerita ilustrasi. Nah, ada sebuah keluarga di mana ada seorang suami dan istri. Mereka berdua sangat mencintai. Ini sungguh luar biasa. Dan itu dibuktikan pada suatu kali terjadi satu bencana, yaitu angin disertai dengan hujan yang sangat lebat. Nah, untuk diketahui bahwa sang suami ini memiliki peliharaan, yaitu burung. Nah, suami ini sangat menyayangi atau sangat suka dengan burung, sehingga dia mempunyai banyak peliharaan burung. Nah, ketika bencana itu terjadi, badai yang disertai dengan hujan lebat terjadi, sang suami sedang pergi keluar kota. Nah, sang istri karena mencintai suaminya, maka dia dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan burung-burung suaminya, burung peliharaan suaminya. Dengan sekuat tenaga, bagaimana supaya burung-burung itu tidak ada yang mati? Wah, dia menerobos badai, dia berusaha menyelamatkan burung-burung itu. Sampai dia berdarah-darah kakinya, karena harus terjatuh dengan jatuh bangun, karena begitu dahsyatnya bencana badai dan sertai hujan itu. Singkat cerita, dia berhasil untuk menyelamatkan semua burung peliharaan sang suami. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nah, dalam cerita ilustrasi itu, maka rasa cinta itu dapat menggerakkan seseorang untuk rela melakukan tindakan yang berbahaya, merasakan sakit, berjuang demi orang yang dikasihinya. Nah, itulah yang disebut dengan berkorban. Nah, sebuah pengorbanan itu diukur dengan seberapa berharganya yang dikorbankan. Dan berkorban untuk siapa? Nah, di zaman selfie center yang sekarang ini ya, zaman yang berpusat pada diri sendiri, banyak orang melihat bahwa yang berharga itu adalah dirinya sendiri. Yang berharga itu saya. Dan untuk siapa saya berkorban? Yaitu untuk saya sendiri. Dan kalau perlu, orang lain berkorban untuk saya. Nah, maka bukankah kita mendapati bahwa cukup banyak orang yang berkorban itu untuk kesenangannya sendiri, untuk kepentingannya dirinya dan kepuasan dirinya. Kita tahu bahwa hanya sedikit orang yang peduli dengan kepentingan orang lain. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan pengorbanan? Pengorbanan adalah pemberian diri untuk orang lain. Pemberian diri untuk orang lain. Maka dalam renungan pagi hari ini ada pertanyaan yang perlu kita jawab sebagai orang Kristen. Apakah hidup kita adalah sebuah pengorbanan? Paulus menjelaskan dalam pasal 5 ini tentang hidup sebagai anak-anak terang. Orang yang telah menanggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru. Artinya apa? Bahwa orang Kristen seharusnya berbeda dengan anak-anak gelap, dengan dunia ini. Kehidupan dalam kebenaran inilah yang sering diabaikan oleh anak-anak Tuhan. Banyak orang Kristen itu menganut paham yang penting
percaya. Sing penting lah aku percaya Yesus. Nah, iman atau kepercayaan itu bukan hanya berhenti pada pikiran dan perasaan. Iman itu seharusnya hadir dan mewujud dalam tindakan. Nah, ada pertanyaan klise yang seringkali menjadi pertanyaan orang Kristen. Mengapa ya hidup menjadi orang Kristen ini kok terlihat sulit? Jawabannya, karena banyak orang Kristen itu tidak rela untuk berkorban. Ya, banyak orang Kristen itu tidak rela berkorban. Mengorbankan kebiasaan buruk. Mengorbankan waktu untuk Tuhan, mengorbankan kesenangan atau hobi, mengorbankan harta dan tenaga untuk Tuhan. Ada banyak alasan kalau diajak beribadah, ada banyak alasan kalau diajak persekutuan doa, ada banyak alasan kalau diajak baca Alkitab. Ada banyak orang Kristen yang tidak siap untuk berubah. Karena memang berubah itu butuh pengorbanan. Berubah menjadi lebih baik butuh kerja keras, pengorbanan dalam diri seseorang. Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 ada kalimat menjadi penurut Allah. Kata penurut ini adalah dalam bahasa lain yaitu imitator. Ya, imitasi dalam Yunani-nya itu mimetes, ya. Istilah yang dipakai dalam drama yaitu mimik. Artinya orang Kristen seharusnya seluruh hidupnya itu memiliki mimik sama seperti mimiknya Allah. Nah, mimik seperti apa yang dimiliki Allah? Yaitu mimik yang hidup di dalam kasih. Ya, kalau kita baca di ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih. Nah, berbicara tentang kasih Allah selalu dikaitkan dengan kasih Kristus yang mengasihi dan memberikan nyawanya untuk manusia berdosa. Kasih Kristus yang terlihat yaitu dari mana? Dari kematiannya di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib merupakan bukti kuat dari sebuah cinta, dari sebuah kasih kepada manusia. Kasih yang benar-benar kasih yang dibuktikan dengan pengorbanan dirinya. Wow, luar biasa. Kita seharusnya binasa. Tetapi karena kasihnya yang besar, dia rela untuk apa? Disiksa, dicambuk, diludahi, dihina, digantung di atas kayu salib. Perkorbanan yang Yesus lakukan menunjukkan sebuah nilai dari kita. Ya, nilai dari diri kita. Bagi dia betapa berharganya kita di matanya. Bapak Ibu, kabar baik buat kita semua pagi ini adalah seberapa bobroknya kita dan seberapa buruknya hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Dia mau menebus kita. Dia mengorbankan dirinya untuk kita karena kita berharga di matanya. Maukah kita menjadi orang Kristen yang rela berkorban untuk Tuhan Yesus? Sekali lagi, maukah kita menjadi orang Kristen yang mau berkorban untuk Tuhan Yesus? Dia yang sudah mengorbankan dirinya lebih dahulu buat kita. Mari pagi hari ini kita berkomitmen kembali untuk rela berkorban bagi Yesus. Tuhan Yesus memberkati.